Saudara DPR menunggu surat Presiden guna membahas revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Namun revisi 2 RUU ini menuai kritik. Beberapa hal yang disorot dalam revisi Undang-Undang TNI adalah soal prajurit aktif TNI dapat menduduki jabatan sipil. Ada juga kritik soal batas usia pensiun yang ditambah. Sementara pada revisi Undang-Undang Polri, kritik pada perluasan kewenangan polisi untuk melakukan penyadapan dan intelijen keamanan, serta pengawasan di ruang siber. Apakah pemerintah akan mendengar kritik publik dari rancangan undang-undang tersebut? Kita akan bahas setelah tayangan berikut. Rapat paripurna DPR pada 28 Mei menyetujui revisi Undang-Undang TNI dan Polri menjadi usulan RUU inisiatif DPR. Pemerintah akan segera mengirimkan surat Presiden guna menunjuk wakil pemerintah untuk membahas 2 draft RUU tersebut. Pastinya saya tidak tahu, tapi dalam ongoing proses. Ya, saya pikir bagi TNI juga tidak mau melampaui tugas, ya. Karena apa? Kita juga punya konstitusi, kita punya undang-undang. Saya mantan Panglima TNI juga tidak mau sebenarnya melampaui tugas-tugas yang ada dalam undang-undang. Kan masyarakat yang bisa mengontrol semuanya. Kita negara demokrasi, semua semua dari kita punya hak dan kesempatan untuk mengontrol begitu. Jadi kita jangan terlalu berlebihan. Ya. Revisi UU TNI dan UU Polri ramai dikritik masyarakat sipil karena banyak substansi draft RUU dinilai bermasalah. Seperti TNI aktif dapat menduduki jabatan sipil serta penambahan usia pensiun. Perwira diperpanjang dari 58 tahun ke 60 tahun, serta bintara dan tamtama dari 53 tahun ke 58 tahun. Bahkan khusus jabatan fungsional, prajurit bisa berdinas hingga usia 65 tahun. Sama halnya dengan RUU TNI, sejumlah pasal dalam RUU Polri juga disorot. Di antaranya soal memberi Polri wewenang melakukan penyadapan dan kegiatan intelijen keamanan. Kewenangan Polri juga diperluas dalam pengamanan ruang siber. Kepolisian dapat memblokir atau memutus akses sebuah konten digital. Merespons rancangan Undang-Undang TNI, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bilang, aturan yang memberi wewenang TNI aktif menduduki jabatan sipil semata untuk membantu program pemerintah. Sekarang itu banyak kementerian MOU dengan saya, ya, berat dari Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan KKP, BUMN. Nah dari situ kan bisa dilihat bahwa kementerian itu membutuhkan, di situ ada membutuhkan satuan TNI, sehingga dibutuhkan ada jabatan di situ untuk supaya melancarkan tugas-tugas kementerian tersebut. Kayak kita tuh berpikirnya kita untuk kemajuan NKRI, ya, untuk situ aja, untuk membantu program-program pemerintah, bukan untuk yang lain, ya. Menurut Guru Besar Hukum Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho, pasal yang memuat TNI aktif dapat menduduki jabatan sipil membuat rancu dan tidak profesional. Yes. Karena apa? Ketika seorang militer itu menjabat di lingkungan non-militer, undang-undangnya itu adalah bertanggung jawab militer statusnya. Tanggung jawab hukumnya tanggung jawab militer. Kalau undang kita militer, sehingga tidak fair ketika seorang militer duduk di jabatan sipil, tapi tanggung jawab pribadinya melihat statusnya. Ini yang tidak konsisten. Sehingga harusnya memang di pasal 7 ayat 1 berhenti dari jabatan militer. Oleh karena itu, oke lah ada perubahan, tapi justru strict, jelas ketika dinas di militer ya aktif militer, ketika dinas di sipil berhenti. Karena melihat tanggung jawab hukum yang diembannya. Terkait polemik TNI aktif mengisi jabatan sipil, anggota Komisi 3 DPR Taufik Basari akan meminta TNI memberikan simulasi saat pembahasan rancangan undang-undang. Ya tentunya kita juga akan meminta kepada pihak TNI ataupun pihak Polri ya untuk memberikan simulasi ya terkait dengan ketentuan baru tersebut ya. Penugasan-penugasan di luar institusi Polri dan institusi TNI ya seperti apa. Kemudian pembahasan RUU TNI dan Polri kini menunggu surat Presiden.
Tetapi sikap pemerintah yang mengabaikan kritik publik terhadap 2 RUU tersebut dinilai akan berakibat fatal bagi penegakan hukum ke depan. Tim Liputan, Kompas TV. Kita bahas soal revisi Undang-Undang TNI Polri bersama Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Kami juga sudah mengundang perwakilan pemerintah namun belum dapat hadir untuk memenuhi undangan pada malam hari ini. Saya ke Bang Usman, selamat malam. Bang Usman, Anda sudah dengar suara saya? Selamat malam. Kita kembali coba hubungi. Bang Usman, selamat malam. Sudah terhubung bersama kami? Selamat malam. Baik. Bang Usman, apa urgensi revisi Undang-Undang TNI Polri ini? Saya kira hampir tidak ada urgensinya, kecuali pasal mengenai perpanjangan usia pensiun. Sebab di dalam pemerintahan Jokowi, dan ini mungkin pemicunya, adalah promosi-promosi yang dilakukan untuk menduduki jabatan pimpinan di kepolisian maupun di TNI, melampaui sejumlah angkatan. Dan penunjukan atau pengangkatan Panglima TNI misalnya, Kapolri telah lama dikritik karena didasarkan pada kedekatan personal, kedekatan pribadi dari Presiden dengan Panglima TNI maupun Kapolri ketika Presiden masih berdinas sebagai wali kota di Solo. Dan mungkin hanya pasal ini yang paling mungkin bisa diterima dan katakanlah memiliki semacam urgensi, mengingat ada banyak perwira tinggi baik di TNI maupun di Polri yang karirnya katakanlah menyempit setelah adanya pelampauan angkatan-angkatan oleh promosi yang dilakukan oleh Presiden terhadap untuk posisi Kapolri dan Panglima yang melampaui sejumlah angkatan. Sehingga banyak sekali angkatan yang kehilangan kesempatan untuk misalnya mengalami kenaikan pangkat bintang 3 atau menduduki jabatan-jabatan bintang 3, termasuk juga untuk berpeluang menjadi Kapolri, dan mereka semua rata-rata sekarang diambang pensiun. Dan mungkin pemerintah khususnya Presiden mencoba untuk memperbaiki kekeliruan itu dengan cara memberikan insentif berupa perpanjangan usia pensiun, sehingga membuka peluang bagi mereka yang diambang pensiun untuk bisa tetap berdinas dan mendapatkan peluang karir di tahun-tahun yang akan datang sebelum mereka benar-benar pensiun. Bang Usman, gini, kalau kita breakdown satu-satu, di revisi Undang-Undang TNI Polri ini juga mengatur soal Polri menyadap dan juga mengawasi ruang siber. Tapi kalau kita lihat faktanya kan bukankah sudah ada lembaga lain yang juga berwenang untuk itu? Kenapa ini juga harus diatur menurut Anda? Saya kira ini adalah kecenderungan dalam tahun-tahun terakhir di mana kepolisian, kejaksaan, dan juga lembaga penegak hukum seperti KPK seolah-olah berkompetisi satu dan lainnya. Berkompetisi untuk merebut jurisdiksi mereka atas perkara-perkara tertentu. Misalnya dalam konteks kepolisian dan kejaksaan, beberapa kali terjadi perebutan wewenang untuk menangani kasus-kasus korupsi. Apakah memang merupakan wewenang KPK atau merupakan wewenang Polri? Termasuk di dalam soal penyadapan. KPK juga ketika itu mendapatkan kritik karena bisa langsung melakukan penyadapan. Sementara Polri hanya bisa melakukan itu dengan penetapan pengadilan. Sekarang Polri seperti ingin mendapatkan wewenang penyadapan tanpa harus mendapatkan penetapan dari pengadilan. Sementara KPK belakangan kewenangan itu dilemahkan dan hanya cukup atau hanya diberikan semacam katakanlah kontrol melalui Dewan Pengawas. Demikian pula kewenangan lainnya di luar penyadapan. Misalnya kewenangan untuk melakukan kontrol di ruang siber. Rasanya ini juga ada di dalam Undang-Undang Polri, Undang-Undang TNI yang sekarang ini diajukan sebagai revisi. Jadi perebutan wewenang, perebutan wilayah wewenang ini kami khawatir akan menimbulkan benturan. Belum lagi kalau kita masih ingat kasus korupsi di Basarnas antara TNI dengan KPK juga seperti berebut jurisdiksi. Seorang perwira tinggi TNI yang terlibat kasus korupsi tetap diadili di lingkungan peradilan militer atau di lingkungan peradilan umum, khususnya peradilan tindak pidana khusus dalam hal korupsi. Belum lama ini juga ada semacam benturan kewenangan antara kepolisian, khususnya Detasemen Khusus 88, dengan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus terkait dengan dugaan korupsi dalam kasus timah. Nah, ini yang saya kira tampaknya belakangan ini semakin menajam, dan ini bukanlah perkembangan yang baik di dalam mengembangkan
negara hukum di Indonesia. Baik, Bang Usman, tapi kan kalau kita kembali ingat merespon rancangan undang-undang TNI ini, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto sempat menyampaikan aturan yang memberi wewenang TNI aktif menduduki jabatan sipil semata dianggap untuk membantu program pemerintah. Gimana respon Anda soal itu? Ya, itu bisa jadi benar karena memang di dalam rancangan undang-undang ini tampaknya TNI ingin mendapatkan keleluasaan di dalam memperoleh anggaran, bukan hanya anggaran di dalam konteks anggaran pertahanan negara, tapi juga anggaran secara umum dari pemerintah. Dan ini sebenarnya dimulai dengan sejumlah memorandum of understanding antara TNI dengan sejumlah kementerian dan lembaga. Saya kira kebijakan ini merupakan kebijakan yang keliru dan sekarang ingin dibenarkan melalui Undang-Undang TNI yang direvisi. Kalau kita baca pasal 66, 67, 68, kelihatan sekali, pertama, Panglima TNI ingin langsung mengakses dana negara melalui Kementerian Keuangan. Yang kedua, mereka tidak ingin lagi Menteri Pertahanan menjadi tempat di mana Panglima TNI harus mengajukan terlebih dahulu kepada Menteri Pertahanan baru ke Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Keuangan juga dalam RUU ini seperti dikondisikan agar menyetujui keseluruhan anggaran yang diajukan oleh TNI, baik itu anggaran bidang pertahanan negara maupun juga anggaran secara keseluruhan dari pemerintah. Nah, inilah yang akan memperluas program-program pemerintah. Tentu itu bisa dikemas sebagai alasan untuk membantu pemerintah, tapi sebenarnya itu bukan. Tapi artinya gini, kalau saya simpulkan sedikit Bang Usman, artinya sebetulnya Anda tidak keberatan dengan revisi Undang-Undang TNI Polri, tapi ada beberapa poin yang memang dianggap katakanlah bertabrakan dengan ketentuan hukum begitu. Yang benar adalah saya tidak keberatan untuk perpanjangan usia pensiun karena memang ada kekeliruan dari pemerintah, tapi banyak sekali wewenang Polri, wewenang TNI, termasuk dalam konteks ketundukan anggota TNI pada jurisdiksi peradilan pidana umum, itu dihapuskan. Dan setiap pelanggaran hukum, baik itu hukum pidana militer maupun hukum pidana umum, sekarang ini hanya bisa dibawa ke lingkungan peradilan militer. Dan itu akan menimbulkan kekebalan hukum yang berkelanjutan bagi anggota TNI yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Jadi secara keseluruhan, substansi-substansi kedua RUU ini menurut saya sangat bermasalah, kecuali dalam soal perpanjangan usia. Itu masih bisa diterima karena banyak sekali negara-negara di Eropa, di Amerika, atau di Afrika, di Asia yang memiliki ketetapan perpanjangan usia pensiun atau usia pensiun yang dimulai misalnya dari 58, 60, atau bahkan sampai 70 tahun. Terima kasih Usman Hamid sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu. Amin.